sering ngomong gitu ya. Selamat sore Pak Bangun. Halo sore Mas Dani. Pak Bangun. Pak Bangun kan sering ngomongin masalah karakter dan wawasan kebangsaan nih. Ya, Kira-kira korelasinya apa aja nih Pak? baik. Terima kasih Mas Dani dan teman-teman dimanapun berada. Ini hal yang menarik ya untuk dibicarakan, karakter dan wawasan kebangsaan. Kadang-kadang orang karakter itu kalau kita ibaratkan seperti kalau dia es, Mas Dani ya, karakternya itu dia pasti dingin ya. Kalau dia besi keras. Nah, kalau Indonesia karakternya apa? Ya pasti bercirikan Pancasila Mas Dani. Ya, sikap perilaku itu yang segambar dengan nilai Pancasila. Kalau bicara tentang bangsa dan negara, titik karakternya di situ. Jadi yang masing-masing kan ada orang dengan sifatnya ya, sikapnya sesuai pribadinya atau keluarga, bukan itu. Tapi yang dimasuk karakter sini adalah karakter kebangsaan Indonesia. Tentu jati dirinya jelas Pancasila. Itu nggak bisa ditawar kalau bicara bangsa negara. Dan apa kaitan dengan kebangsaan? Justru dia karakter ini harus dia sejalan dengan yang dimaksud kebangsaannya Indonesia itu. Pertama, 4 konsensus Mas Dani ya. Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, Pancasila itu sebagai nilai itu adalah warisan yang menjadi way of life bangsa ini. Sehingga kalau kita membuat aturan, misalnya normatifnya di Undang-Undang 45 dan turunannya sampai peraturan-peraturan itu harus tahu kita ini sesuai nggak dengan nilai Pancasila, dengan nilai Pancasila itu. Nah, kalau dia nggak sesuai, tentu ditinjau ulang, diperbaiki. Itu tugas-tugas para yang pembuat legislasi lah, peraturan atau undang-undang. Kemudian Kebinekaan Tunggal Ika ini, nah kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai namanya WNI, warga negara Indonesia, karakter kita itu harus mencerminkan sikap Kebinekaan Tunggal Ika. Misal gini Mas Dani, kalau ada acara teman kita dari suku X, terus ada agama X, kita jangan melihat itunya lagi. Lihat diri kita itu sebagai satu konsep berbeda tapi tetap satu. Itulah namanya bangsa Indonesia. Itulah selalu dibilang di sila ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, ini harus dimaknai. Nah, kita punya Pancasila, kemudian punya Undang-Undang 45 dan turunannya. Kita sudah bineka. Mau ngapain? Untuk merawat bangsa dalam negara kesatuan Indonesia, NKRI. Makanya selalu dibilang wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang diri terhadap lingkungan kita sebagai satu bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan. Pertanyaan sederhana, dari mana dimulai wawasan kebangsaan itu? Ya dari diri kita dulu, di keluarga, di masyarakat, kemudian kepada bangsa dan kepentingan negara. Nah, kalau 4 konsensus, saya istilahkan konsensus. Kalau ini kita kuatkan selalu dalam dinamika kehidupan kita, kesosialan kita setiap hari, maka apa yang kita cita-citakan sebagai orang yang bersatu Indonesia itu terwujud Mas Dani. Kalau ada kegiatan-kegiatan di masyarakat juga kita harus melihat dengan 4 persepsi ini. Nah, tidak salah kita menegur ada teman-teman yang tidak mencerminkan jati diri kebangsaannya, supaya jangan kilaf dia. Mas Dani harus tahu, saat ini generasi bangsa ini sudah memasuki di tahun hampir 100 tahun merdeka. Tapi generasinya itu generasi milenial dan generasi Z. Berulang kali saya bilang ketika saya selalu mengadakan temu dengan dimanapun saya berbicara, ingat ya, nanti 2030 itu ada yang menjalani itu Mas Dani, generasi yang sekarang usianya itu katakanlah sekarang dia 10, 30 tahun itu 40 kan. Itulah boomingnya nanti kita, demografi itu. Demografi penduduk sudah mulai masuk usia dewasa 40. Nanti menentukan di 2045 setelah 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, kalau sekarang kita tidak rawat sejak dini, nanti kita lost generasi yang tidak mencerminkan karakter dan wawasan kebangsaan Indonesia. Jadi jati diri kita sebagai anak bangsa adalah Pancasila. Sehingga siapapun dia, mau dia Amerika, dia dimanapun dia, harus tetap memahami kita adalah bangsa Indonesia yang berjati dirikan Pancasila. Kalau kita tidak sepakat dengan itu, itulah yang kadang-kadang membuat kita selalu gaduh dalam melihat satu keadaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan singkat ini Mas Dani. Mungkin kalau teman-teman dimanapun mendengar, boleh nanti kita discuss. Tapi paling tidak apa yang kami ingin sampaikan ini karakter dan wawasan bangsa ini adalah bagian tugas pemerintahan umum
tentu ada di Ditjen Politik dan Umum di Kemendagri. Kebetulan saya diincat di bidang karakter dan wawasan kebangsaan. Kita ada program penguatan. Penguatan itu ya bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya apakah itu sosialisasi, apakah itu FGD, workshop, bahkan kemah kebangsaan juga merupakan bagian daripada pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan. Kita mulai dari sekarang saja, kita tidak usah berpolemik kepada masa lalu yang membuat kita tidak sampai kepada masa depan. Jadi kita bangunlah karakter dan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin itu Mas Adi. Ya, Jadi, terima kasih Bapak. Selamat sore. Selamat sore.